hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambal dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim. Duar, OTW dibuang nih. Nasdem naik drastis, justru elektabilitas Anies kini kian anjlok. Anies masuk jebakan Batman Om Paloh, Wan Abbas auto gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Sebagai seorang pebisnis besar, Surya Paloh tidak akan maulah keluar dari koalisi. Karena kalau dia jadi oposisi, bisa hancur apa yang dia bangun selama ini kalau dia harus keluar dari kekuasaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Terbukti sudah bahwa ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya dijadikan kuda tunggangan bagi Partai Nasdem. Hal itu terlihat dari Litbang Kompas yang merilis hasil survei elektabilitas partai terbaru pada Selasa 21 Februari. Elektabilitas Nasdem pada survei teranyar naik menjadi 7,3% dari sebelumnya 4,3%. Sementara Demokrat turun menjadi 8,7% dari 14%. Seperti Demokrat, PKS mengalami penurunan menjadi 4,8% dari 6,3%. Kenaikan elektabilitas Nasdem sampai 3% karena faktor Anies Baswedan. Nasdem berhasil mengonsolidasikan simpatisan Anies dari sejumlah partai politik. Nasdem nyatanya mendapatkan efek ekor jas dari mendukung Anies. Dalam catatan Litbang Kompas, Nasdem pertama kalinya mengalami lonjakan elektabilitas sampai 3%. Namun mirisnya, keberhasilan Nasdem mengonsolidasi pendukung Anies ini berdampak kepada penurunan elektabilitas baca presnya sendiri, Anies Baswedan. Terlebih survei Populi Center mengungkapkan penurunan elektabilitas Anies Baswedan setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam survei terbuka Populi, elektabilitas Anies turun lebih dari 7% sejak Oktober 2022. Survei Populi pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 17,3%, di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun pada Februari 2023, elektabilitas Anies merosot ke angka 10,8% dan berada di urutan ketiga di bawah Ganjar dengan 19,8% dan Prabowo 17,1%. Berbeda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo justru mengalami lonjakan elektabilitas dalam survei calon presiden secara terbuka. Elektabilitas Ganjar dari 15,8% pada Oktober naik menjadi 19,8%. Begitu pula dengan Prabowo yang naik 2% dari semula 15% menjadi 17,1%. Survei Populi dilakukan pada 25 Januari hingga 2 Februari 2023 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh atau 38 provinsi di Indonesia. Responden dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,83 dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi terlihat jelas kalau Anies memang kena jebakan Batman Om Paloh. Pasalnya selama ini Anies memang ditunggangi Nasdem untuk menaikkan elektabilitas partainya. Dan terbuktikan setelah Anies diusung menjadi capres Partai Nasdem, justru elektabilitasnya merosot tajam alias jeblok. Menurut Surya Paloh emang beringas dan tajam. Cara liciknya menguasai Anies demi meraih curug suara pendukungnya sudah terwujud. Ya siap-siap mental aja, Anies sebentar lagi dibuang. Apalagi sebelumnya pun pegiat media sosial Denny Siregar pernah mengungkap bahwa Anies memang hanya dijadikan sebagai kuda tunggangan Partai Nasdem doang. Denny pun pernah memprediksi bahwa pencapresan Nasdem terhadap Anies Baswedan hanya untuk jadikan sosok mantan Mendikbud itu jadi boneka partai Surya Paloh itu. Denny pada September 2022 silam menyebut bahwa Anies hanyalah alat Nasdem untuk tujuan yang lebih besar yaitu bergaining politik agar partai politik lainnya merapat ke Nasdem. Jika pada akhirnya sudah tidak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Nasdem. Dan jelas saja kan kalau Anies hanya dijadikan sebagai boneka Nasdem untuk mencapai tujuan politik ala Surya Paloh, tentu berkaca lewat elektabilitas Anies yang kian hari kian jeblok.
Sementara elektabilitas Partai Nasdem kian menanjak naik. Pastinya kita sadar kalau Anies hanya dimanfaatkan Surya Paloh menyelamatkan partainya yang mau gurem. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai periode 2014-2016. Mas mantan auto kelimpungan. Data guru fiktif Anies dibongkar Menkyu Sri Mulyani. Selamatkan 23 triliun. Yang kayak begini kok mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Temuan ini seharusnya diserahkan ke KPK untuk ditelusuri lebih dalam. Apakah ada potensi korupsi atau tidak? Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus. Dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah. Tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Mantan Mendikbud Anies Baswedan beri data fiktif jumlah penerima tunjangan profesi guru atau TPG. Namun diselamatkan Menkyu Sri Mulyani. Sri Mulyani berhasil selamatkan setelah Anies beri data fiktif jumlah penerima TPG di provinsi tertentu. Pada 2016, pemerintah memberi apresiasi para guru yang bersertifikat dan memenuhi syarat sebesar 1 kali gaji setiap bulan melalui TPG. Data jumlah penerima TPG diberikan Anies sebagai Menteri Pendidikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan dana. Sumber kata logika menyebut, dalam perjalanan, beberapa daerah protes dan melaporkan kejanggalan. Hingga akhirnya Sri Mulyani ungkap dalam RDP Komisi 11 DPR pada 25 Agustus 2016. Ternyata kelebihan bayar menjadi senjata ampuh Anies untuk meraup keuntungan dari berbagai mega proyek maupun proyek menengah. Bagaimana tidak? Dalam 1 dekade ini saja berdasarkan temuan BPK maupun Kementerian Keuangan mengungkap bahwa Anies Baswedan entah menjadi Mendikbud maupun gubernur selalu menghambur-hamburkan anggaran lewat dalih kelebihan bayarnya. Bahkan catat, kasus kelebihan bayar melalui TGP faktanya justru diungkap oleh Kemenkyu, bukan Kemendikbud. Jika disebut Anies minta Kemenkyu, hentikan kelebihan bayar jelas omong kosong. Tidak butuh lama lagi, seorang Sri Mulyani untuk mengetahui postur anggaran dalam APBN baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Faktanya, data penerima TPG tidak sesuai, apalagi saat divalidasi antara provinsi satu dan lainnya. Dari sinilah data fiktif Anies terungkap hingga kelebihan 23,3 triliun rupiah, sebuah angka yang fantastis. Kalau nilai segitunya mah bukan lagi modus kelebihan bayar dong, tapi praktek korupsi. Mana ada kasus markup anggaran kok sampai puluhan triliun? Itu mah cuma dalil Anies biar bisa nilep duit rakyat, biar bisa dipakai bancaan korupsi. Untung saja sih ada Bu Sri Mulyani yang siap sigap menghalau rencana busuk sang drama parodi Anies Baswedan. Terlebih, ulah Anies ini jadi perbincangan di kalangan menteri dan anggota DPR. Alhasil, Anies dipecat dengan meninggalkan catatan buruk. Wah, sungguh terlalu bukan? Anggaran APBN diboroskan dan dihambur-hamburkan. Tujuannya untuk apa? Mengapa istilah kelebihan bayar jadi populer di eranya? Dan paling anehnya, yang dapat mengendus ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa bukan KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi? Sengeri itukah nama Anies Baswedan di kalangan KPK sehingga tidak tersentuh? Bahkan gedeknya lagi, kadal gurun para pendukung setia Anies masih saja mau dibodoh-bodohi Anies. Hingga nalar separuhnya tak mampu membedakan kalau Anies itu lebih mirip penjahat yang munafik, yakni santun tapi licik. Tapi masa bodohlah dengan buzzer-buzzer Anies yang terlanjur bego itu, yang sering lupa daratan kalau membela junjungannya. Lagian apa gunanya membela orang yang jelas-jelas bermasalah? Toh dengan begini Anies memang tak layak jadi presiden. Alih-alih jadi presiden, jadi capres saja sudah banyak batu sandungannya. Apalagi kalau beneran jadi presiden, bisa-bisa bangsa ini malah kena malapetaka. Memang lebih baik tidak perlu ada Anies di Pilpres 2024. Kalaupun ada isu Anies dijegal, peduli amat. Toh, kelompok intoleran yang mendukung Anies menggunakan cara-cara kotor untuk menjegal lawan politiknya saat Pilkada DKI 2017, barbar, licik, dan busuk.
dengki, dan penuh kebencian. Dendamnya setinggi langit. Kalau misalnya Anies dijegal pun anggap saja itu karma yang berbalik arah. Hukum tabur tuai akan tetap berlaku. Jadi, masih layakkah Anies jadi presiden? Bagaimana kalau menurut Anda?